Kembali di Ainis pagi, pemirsa, sebuah truk menabrak sepeda motor yang mengangkut satu keluarga di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Akibatnya balita tewas di tempat dan 3 lainnya luka berat. Inilah suasana sesaat setelah kecelakaan maut terjadi di Jalan Abdul Saleh, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Balita 3 tahun tewas di tempat, sementara ibu, ayah, dan 1 anak laki-laki berumur 12 tahun mengalami luka berat. Kejadian bermula saat sopir truk yang mengantuk lepas kendali ke arah jalur kanan di kilometer 33 Kota Waringin Lama. Kecelakaan dengan sepeda motor pun tak terhindari. Pengendara motor langsung terpental. Warga yang melintas langsung membantu korban untuk dibawa ke Puskesmas Kota Waringin Lama. Kendaraan truk tersebut mengalami kecelakaan karena posisi mengambil sebelah kanan. Terjadilah kecelakaan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saudara Sudirin. Itu penumpangnya ada 3, jadi pengendara 1, jadi ada 4 orang yang ada dalam sepeda motor tersebut. Polisi masih menyelidiki dan memeriksa 2 orang saksi. Untuk sopir truk statusnya masih terlapor. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakuan Pamungkas, iNews melaporkan. Sementara itu polisi menggelar perkara kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 6 orang dari satu keluarga. Supir bus yang menabrak 3 kendaraan sekaligus telah menjadi tersangka. Kecelakaan di Banjarsari. Polisi telah menetapkan tersangka atas kecelakaan yang menewaskan satu keluarga di Banyumas, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim. Supir bus menjadi tersangka karena dinilai lalai hingga menabrak 3 kendaraan dan menyebabkan kematian. Tersangka yang dalam kondisi sehat kini ditahan di Polresta Banyumas. Karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 6 tahun. Kecelakaan berawal saat bus hendak menyalip sepeda motor di Jalan Ledjen Suprapto Sokaraja pada Rabu malam. Supir bus hilang kendali hingga menabrak 3 kendaraan dari arah berlawanan. 2 diantaranya adalah rombongan keluarga, 6 orang tewas dan 10 orang terluka. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, warga Bandung dihebohkan dengan pengakuan seorang pria yang mengaku sebagai Rasul. Dianggap meresahkan, pelaku digeruduk warga dan diamankan polisi. Saya ini bahasa Sanskerta. Po itu adalah menyiksa, asa itu diri, jadi menyiksa diri ya. Seorang pimpinan Pusat Pendidikan Latihan Dai di Bandung, Jawa Barat membuat pengakuan menghebohkan. Ia mengaku-ngaku sebagai nabi selanjutnya setelah Nabi Muhammad. Pengakuan tersebut dibuat dalam sebuah video. Dan dalam video tersebut ia juga menjelaskan bahwa puasa adalah penyiksaan diri. Pengakuan pria ini membuat resah warga karena dianggap menyesatkan. MUI Kecamatan Babatu secara tegas beliau menyampaikan bahwa ajarannya memang menyimpang. Salah satu yang mungkin sangat krusial adalah yang bersangkutan mengaku sebagai Rasul. Karena meresahkan, warga kemudian menggeruduk lokasi Pusdiklat Dai yang terletak di daerah Buah Batu, Bandung. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan pimpinan Pusdiklat Dai bersama sejumlah pengurusnya untuk menghindari amukan massa. Setelah menangkap pimpinan Pusdiklat dan pengurusnya, polisi akan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Ke-8 orang yang kita amankan ini dia sebagai ketua ya, sebagai ketua pengurus yayasan, wakil ketua, bendahara, humas, merupakan pengurus utama yang ada di yayasan tersebut. Dan seluruhnya sudah kita mintain keterangan, tinggal nanti kita memanggil saksi-saksi pelapor yang lain. Salah satu pelapornya merupakan mantan jamaatnya ya. Saat ini Kepolisian Resor Kota Bandung masih terus melakukan pemeriksaan dengan berkoordinasi dengan MUI Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. 6 orang terduga pelaku penembakan masih diperiksa intensif di Polres Jakarta Barat. Sebelumnya polisi telah menetapkan 4 tersangka penembakan di Taman Sari.
Polres Jakarta Barat menetapkan 4 orang sebagai tersangka penembakan di Taman Sari. Tersangka berinisial JP menjadi pelaku utama penembakan dan 3 tersangka lainnya turut serta mengayunkan senjata tajam saat terjadi bentrokan. Polisi menyita 2 jenis senjata api jenis revolver dan airsoft gun serta senjata tajam berjenis parang dan tombak. Sementara itu dari hasil tes urin, 2 tersangka diketahui positif narkoba jenis sabu. Menurut polisi, tersangka kerap membawa senjata tajam dan senjata api saat bertugas sebagai penagih hutang. Penangkapan yang kami lakukan, kami mengamankan awal 10 orang, di mana di TKP kami menemukan barang bukti senjata api jenis revolver dengan 5 butir peluru tajam. Dan ada beberapa senjata tajam yang ada di hadapan kita sekalian. Kita ambil keterangan yang bersangkutan dan untuk sementara ini hasil pemeriksaan yang kita lakukan, kita menetapkan 4 orang tersangka. Hingga kini polisi masih memeriksa 6 orang lainnya yang terlibat. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan 2 tersangka pada kasus penembakan pemimpin redaksi media di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kedua tersangka ditangkap berdasarkan keterangan dari puluhan saksi. Kita sudah melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan dari korban. Ya. Polisi menetapkan 2 orang tersangka penembakan pemimpin redaksi media online di Pematang Siantar, Sumatera Utara. 2 tersangka adalah pemilik dan karyawan sebuah bar. Penetapan kedua tersangka berdasarkan penyelidikan dan keterangan dari 57 saksi. Menurut keterangan polisi, senjata yang digunakan pelaku adalah senjata pabrikan. Senjata pabrikan, tadi saya sudah sampaikan. Nomor registernya jelas, ya, buatan Amerika, teman-teman sekalian. Tapi jangan berpersepsi, senjata pabrikan belum tentu masuk dengan benar dan semuanya milik dari kesatuan. Tolong dicatat ini baik-baik. Karena bisa saja masuk dari penggelapan, ya, perdagangan senjata api seperti itu. Tapi yang jelas kami sudah cek tidak terregister di kesatuan. Sebelumnya wartawan media online Marshall Harahap tewas ditembak di dalam mobilnya Sabtu dini hari. Lokasi penembakan hanya berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Diduga penembakan korban terkait pemberitaan yang dibuat korban. Tim Liputan iNews melaporkan. 9 pelajar SMA di Takalar, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit usai menenggak miras oplosan. 1 diantaranya meninggal dunia. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, seluruh korban mengalami mual, pusing, dan dada terasa panas. Pasca menenggak minuman keras oplosan, 8 remaja menjalani perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Pajo Ngadaengale, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban mengalami pusing, mual, dan sakit pada bagian dada. Sementara 1 korban berinisial AL meninggal dunia dan telah dimakamkan di TPU setempat Selasa sore kemarin. Sebelum kejadian, 9 remaja pesta minuman keras yang dicampur dengan soda dan minuman berenergi. Kami akan menindaklanjuti dengan melakukan proses penyelidikan untuk mengetahui asal-usul dari minuman keras yang dioplos tersebut. Usai menjalani perawatan, petugas akan mencari tahu siapa oknum yang memiliki rencana pertama untuk meracik minuman keras oplosan tersebut. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya, pemirsa.